Di Indonesia, ada jalan-jalan yang bukan cuma menguji keberanian, tapi juga bisa menjadi taruhan nyawa bagi siapapun yang melintasinya. Beberapa bahkan dikenal sebagai mimpi buruk para sopir karena kombinasi medan berbahaya, cuaca ekstrim, dan kisah mistis yang menyelimuti jalurnya. Inilah deretan jalan paling mengerikan di Indonesia yang terkenal ganas dan membuat banyak pengendara harus berpikir dua kali sebelum melewatinya. Nomor 15. Jalur Cangar Pacet. Jalur Cangar Pacet terlihat seperti jalan pegunungan biasa. Udara dingin, hutan lebat, dan pemandangan hijau di sepanjang perjalanan membuat banyak orang mengira jalur ini hanyalah rute wisata menuju Batu dan Pacet. Tapi di balik keindahannya, tersembunyi salah satu jalur paling mematikan di Jawa Timur. Jalan yang membelah kawasan pegunungan Arjuno Welirang ini sudah lama dikenal sebagai mimpi buruk para pengendara, terutama saat malam hari atau ketika musim hujan datang. Jalur ini awalnya dibangun sebagai akses penghubung antar wilayah pegunungan dan kawasan perkebunan sejak era kolonial Belanda. Karena berada di lereng gunung dengan kontur yang ekstrim, jalan ini dipenuhi turunan panjang, tikungan tajam, dan jurang di banyak sisi jalur. Yang paling berbahaya adalah turunan panjangnya yang bisa mencapai belasan kilometer tanpa jeda. Banyak pengendara tidak sadar kalau rem kendaraan mereka perlahan kehilangan fungsi akibat panas berlebih. Dalam hitungan detik, kendaraan bisa meluncur tanpa kendali di tikungan sempit yang langsung mengarah ke jurang. Tidak sedikit kecelakaan tragis terjadi di jalur ini, mulai dari motor wisatawan, mobil keluarga, hingga truk besar yang gagal mengendalikan kendaraan saat menurun. Bahkan di beberapa titik dipasang tumpukan karung pasir sebagai jalur penyelamat darurat untuk kendaraan yang mengalami remblong. Dan hingga hari ini, nama Cangar Pacet masih dikenal sebagai salah satu jalur pegunungan paling ekstrim sekaligus paling berbahaya di Indonesia. Nomor 14. Jalan Cadas Pangeran. Cadas Pangeran merupakan bagian dari jalan raya pos peninggalan era kolonial Belanda yang dibangun pada awal abad ke-19 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalur ini dibuat dengan cara membelah batu dan tebing besar menggunakan tenaga ribuan pekerja pribumi secara paksa. Banyak pekerja meninggal akibat kelelahan, kelaparan, penyakit, hingga kecelakaan saat memahat tebing curam yang keras. Secara geografis, Cadas Pangeran memang sangat berbahaya. Jalan ini dipenuhi tikungan tajam dengan sisi jurang dan tebing tinggi di sepanjang jalur. Saat musim hujan tiba, ancaman longsor menjadi salah satu mimpi buruk terbesar para pengendara. Batu dan tanah dari tebing sering jatuh ke badan jalan tanpa peringatan. Kabut tebal juga sering muncul secara tiba-tiba, terutama pada malam dan dini hari. Kondisi itu membuat jarak pandang pengendara menjadi sangat terbatas, sementara kendaraan besar seperti bus dan truk tetap harus melintasi jalur sempit tersebut setiap hari. Sedikit saja kehilangan fokus, kendaraan bisa langsung menghantam tebing atau terperosok ke jurang. Namun yang membuat nama Cadas Pangeran semakin terkenal adalah cerita-cerita mistis yang berkembang selama puluhan tahun. Banyak pengendara mengaku melihat penampakan sosok misterius di tikungan tertentu, mendengar suara aneh dari arah hutan, hingga mengalami gangguan saat berkendara malam hari. Tidak sedikit sopir lintas Jawa Barat yang memilih mengurangi kecepatan atau bahkan berdoa terlebih dahulu sebelum melewati jalur ini. Nomor 13. Jalan Lintas Sibolga Tarutung. Jalur pegunungan ekstrim yang oleh banyak sopir disebut sebagai salah satu jalan paling menantang di Pulau Sumatera. Jalan ini menghubungkan wilayah Sibolga dan Tarutung, membelah perbukitan serta lembah curam khas Sumatera Utara dengan medan yang dikenal ganas dan tidak mudah ditaklukkan. Sekilas, jalur ini menawarkan panorama alam yang luar biasa. Pegunungan hijau, jurang dalam, dan kabut yang menghiasi bukit membuat perjalanan terlihat indah. Namun di balik pemandangannya, tersembunyi ancaman yang bisa berubah mematikan kapan saja. Jalan lintas ini dipenuhi tikungan tajam, tanjakan curam, dan turunan panjang yang membuat pengendara harus terus fokus sepanjang perjalanan. Banyak bagian jalur berada tepat di sisi jurang tanpa ruang yang cukup untuk kesalahan kecil. Yang paling ditakuti adalah ancaman longsor. Karena jalur ini berada di kawasan pegunungan yang labil, material tanah dan batu sering runtuh ke badan jalan, terutama saat musim hujan. Tidak jarang kendaraan harus berhenti berjam-jam karena jalur tertutup longsoran.
Bahkan beberapa kecelakaan tragis pernah terjadi akibat kendaraan kehilangan kendali saat mencoba menghindari material longsor di tikungan sempit. Banyak sopir senior mengatakan, jika seseorang mampu melewati jalur ini dengan aman, maka ia dianggap sudah siap menghadapi hampir semua medan jalan di Indonesia. Nomor 12. Jalan Alas Roban. Jalur ini berada di kawasan hutan lebat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan menjadi penghubung penting jalur pantai utara Pulau Jawa. Sejak zaman kolonial Belanda, Alas Roban sudah digunakan sebagai jalur distribusi utama karena posisinya yang strategis. Namun karena dibangun melewati kawasan perbukitan dan hutan, jalan ini memiliki kontur ekstrim dengan tanjakan, turunan panjang, serta tikungan tajam yang berbahaya. Pada siang hari, Alas Roban terlihat seperti jalan hutan biasa. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah drastis. Minimnya penerangan membuat jalur ini terasa gelap dan sunyi, sementara deretan pohon besar di kiri kanan jalan menciptakan atmosfer yang menegangkan bagi siapapun yang melintas. Banyak pengendara mengaku merasa kehilangan arah, mengantuk tiba-tiba, atau melihat bayangan misterius di tengah jalan. Selain cerita mistisnya, jalur ini memang memiliki catatan kecelakaan yang sangat tinggi. Kendaraan besar seperti truk dan bus sering mengalami remblong saat melewati turunan panjang. Jalan yang sempit dan berkelok juga membuat tabrakan frontal kerap terjadi, terutama ketika arus kendaraan sedang padat. Saat musim hujan datang, kabut dan jalan licin membuat risiko kecelakaan meningkat berkali-kali lipat. Namun yang membuat Alas Roban semakin terkenal adalah sejarah kelam yang menyelimuti kawasan hutannya. Konon, pada masa penjajahan Belanda, banyak pekerja rodi meninggal saat membangun jalur ini, dan jasad mereka dibuang di sekitar hutan. Cerita lain juga menyebut kawasan ini pernah menjadi lokasi pembuangan korban pada era kelam tahun 1980-an. Karena itulah, banyak warga percaya Alas Roban menyimpan aura mistis yang sangat kuat. Bahkan hingga sekarang, tidak sedikit sopir lintas malam yang memilih berhenti sejenak sebelum memasuki kawasan Alas Roban. Nomor 11. Tanjakan Emen. Jalan ini berada di kawasan Subang dan menjadi penghubung utama antara Bandung menuju wilayah Subang dan Pantura. Sekilas, jalur ini tampak seperti jalan pegunungan biasa, namun di balik tikungan dan turunan curamnya, tersimpan sejarah panjang kecelakaan maut yang membuat namanya dikenal hampir di seluruh Indonesia. Nama Emen sendiri berasal dari seorang sopir oplet legendaris yang dulu sering membantu kendaraan mogok di jalur tersebut. Namun seiring waktu, nama itu justru melekat pada salah satu titik jalan paling berbahaya yang sering memakan korban jiwa. Banyak kecelakaan tragis terjadi di jalur ini, terutama melibatkan bus pariwisata dan kendaraan besar yang kehilangan kendali saat menuruni jalan. Tanjakan Emen memiliki karakter jalan yang sangat berbahaya. Turunannya curam, tikungannya tajam, dan beberapa bagian jalur memiliki kemiringan ekstrim yang membuat sistem pengereman kendaraan bekerja sangat keras. Banyak pengemudi yang tidak menyadari rem kendaraan mereka mulai panas dan kehilangan fungsi saat terus dipakai menahan laju kendaraan di turunan panjang. Dalam banyak kasus, kendaraan tiba-tiba meluncur tak terkendali dan menghantam pembatas jalan atau kendaraan lain di depannya. Kondisi cuaca di kawasan pegunungan Subang juga membuat jalur ini semakin mematikan. Kabut tebal sering turun secara mendadak, terutama pada sore hingga malam hari. Saat hujan datang, jalan menjadi licin, sementara jarak pandang pengendara menurun drastis. Nomor 10. Jalan Trans Papua. Berbeda dengan jalur pegunungan di Pulau Jawa atau Sumatera, ancaman di Trans Papua bukan hanya soal tikungan dan jurang. Jalan ini menghadirkan kombinasi medan alam liar yang sangat sulit diprediksi. Banyak ruas jalannya berada di tengah hutan lebat dan pegunungan tinggi dengan kondisi tanah yang labil. Tidak sedikit kendaraan logistik, truk, hingga bus yang terguling akibat kondisi jalan yang rusak parah dan licin. Bahkan ada beberapa titik yang hanya bisa dilalui kendaraan tertentu dengan kemampuan off-road. Karena jalurnya sangat panjang dan melewati daerah terpencil, pengendara juga menghadapi tantangan lain, minim bantuan. Jika kendaraan rusak atau mengalami kecelakaan di tengah jalur, bantuan bisa datang sangat lama karena jarak antar permukiman sangat jauh. Di malam hari, suasana jalan berubah menjadi benar-benar gelap tanpa penerangan sama sekali, hanya dikelilingi hutan dan suara alam Papua yang sunyi.
Namun yang membuat Trans Papua semakin menegangkan adalah faktor keamanan di beberapa wilayah tertentu. Sejumlah ruas jalan pernah dianggap rawan gangguan keamanan karena berada di daerah konflik dan kawasan yang sulit diawasi. Itulah sebabnya beberapa pengendara memilih melakukan perjalanan secara beriringan demi alasan keselamatan. Meski begitu, Jalan Trans Papua tetap menjadi simbol besar pembangunan Indonesia. Jalur ini membuka akses ekonomi dan menghubungkan banyak wilayah yang sebelumnya terisolasi. Nomor 9. Kelok 44. Sesuai namanya, jalur ini memiliki 44 tikungan tajam berurutan yang membelah lereng pegunungan dengan kemiringan ekstrim. Dari atas, jalan ini terlihat seperti ular raksasa yang melilit bukit. Tikungan demi tikungan dibuat sangat sempit dengan jurang curam di banyak sisi jalan, membuat pengemudi harus benar-benar fokus sepanjang perjalanan. Kelok 44 dibangun untuk membuka akses menuju kawasan Maninjau yang berada di dataran lebih rendah. Karena kontur wilayahnya sangat curam, jalan dibuat berkelok-kelok agar kendaraan bisa naik dan turun dari pegunungan. Namun justru bentuk inilah yang membuat jalur tersebut terkenal berbahaya. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, kendaraan bisa langsung pindah alam. Cuaca di kawasan ini juga sangat sulit diprediksi. Kabut tebal sering turun secara tiba-tiba hingga menutupi pandangan pengendara. Saat musim hujan datang, jalan menjadi licin dan rawan longsor, sementara kendaraan besar seperti bus dan truk tetap harus melewati tikungan-tikungan sempit tersebut setiap hari. Banyak pengemudi harus membunyikan klakson di setiap tikungan karena jarak pandang yang sangat terbatas. Tidak sedikit kecelakaan terjadi di Kelok 44, terutama akibat remblong dan kendaraan yang gagal mengendalikan kecepatan saat menurun. Meski begitu, Kelok 44 tetap menjadi salah satu jalur paling indah di Indonesia. Dari beberapa titik, pengendara bisa melihat hamparan Danau Maninjau yang luas dengan latar pegunungan hijau yang memukau. Nomor 8. Tanjakan Sitinjau Lawi. Jalan ini menghubungkan Kota Padang dengan Solok, membelah kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan tikungan tajam dan tanjakan yang terkenal ganas. Nama Sitinjau Lawik berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti melihat laut. Dari beberapa titik di jalur ini, pengendara memang bisa melihat pemandangan Kota Padang dan garis pantai Samudra Hindia dari ketinggian. Namun keindahan itu justru berdiri di atas salah satu medan jalan paling berbahaya di Sumatera. Yang membuat Sitinjau Lawik begitu ditakuti adalah kombinasi tanjakan ekstrim dan tikungan tajam yang nyaris tidak memberi ruang kesalahan. Beberapa bagian jalur memiliki kemiringan yang sangat curam, hingga kendaraan berat sering kehilangan tenaga saat menanjak. Tidak jarang, truk besar gagal naik dan justru mundur ke belakang karena mesin tidak kuat menahan beban di tanjakan. Di sisi lain, kendaraan yang menurun juga menghadapi ancaman besar. Turunan panjang membuat rem bekerja terus-menerus, hingga rawan mengalami overheat dan remblong. Karena tingkat bahayanya yang tinggi, Sitinjau Lawik juga sangat terkenal di kalangan komunitas otomotif dan sopir lintas Sumatera. Meski menyeramkan, jalur ini tetap menjadi urat nadi penting transportasi Sumatera Barat. Nomor 7. Tanjakan Sikarim. Jalan ini berada di kawasan dataran tinggi Dieng, dikelilingi lereng gunung, jurang, dan kabut tebal yang hampir selalu muncul setiap hari. Jalurnya sempit, menanjak tajam, dan memiliki beberapa tikungan yang langsung mengarah ke jurang di sisi jalan. Dari kejauhan, tanjakan ini terlihat seperti tembok aspal yang berdiri tegak di lereng pegunungan. Yang membuat tanjakan Sikarim sangat ditakuti adalah kemiringannya yang ekstrim. Banyak kendaraan, terutama motor metik dan mobil bermuatan penuh, sering kehilangan tenaga saat mencoba menanjak. Tidak sedikit pengendara yang gagal naik lalu mundur kembali karena mesin tidak kuat menghadapi sudut tanjakan yang terlalu curam. Karena berada di kawasan wisata Dieng, banyak wisatawan luar daerah yang tidak menyadari betapa ekstrimnya jalur ini. Namun di balik bahayanya, tanjakan Sikarim juga menawarkan pemandangan yang luar biasa. Hamparan perbukitan Dieng, lautan kabut, dan udara dingin pegunungan membuat jalur ini terlihat sangat indah, terutama saat pagi hari. Nomor 6. Gunung Gumitir. Gunung Gumitir merupakan salah satu jalur paling berbahaya di Jawa Timur yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Jalur ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, ketika kawasan perkebunan kopi, karet, dan tebu di timur Pulau Jawa berkembang pesat.
Belanda membangun jalan yang membelah hutan dan pegunungan Gumitir untuk mempercepat distribusi hasil perkebunan menuju kota dan pelabuhan. Hingga sekarang, jalur ini tetap menjadi urat nadi ekonomi masyarakat, terutama untuk distribusi tebu menuju pabrik gula. Saat musim panen tebu tiba, jalur ini berubah menjadi lintasan padat kendaraan berat yang bergerak lambat namun mematikan. Di beberapa titik, pengendara sama sekali tidak bisa melihat kendaraan dari arah berlawanan. Meski begitu, banyak pengemudi tetap nekat menyalip karena tidak sabar menghadapi antrean kendaraan berat. Kesalahan kecil saja bisa langsung berujung tabrakan maut. Nomor 5. Jalan Poros Maros-Boni. Bagian paling menyeramkan dari jalur ini berada di kawasan Camba. Disinilah pengendara harus melewati deretan tanjakan, turunan curam, tikungan sempit, dan pengendara lokal yang ugal-ugalan. Jalan ini menjadi penghubung utama antara Kabupaten Maros dan Boni, melewati kawasan pegunungan Camba dengan tikungan tajam, tanjakan, dan turunan panjang yang cukup berbahaya. Tapi bagi banyak warga lokal, medan jalan sebenarnya bukan satu-satunya masalah utama. Yang lebih menakutkan adalah kondisi lalu lintasnya yang sering tidak terkendali. Yang membuat situasinya semakin berbahaya, masyarakat setempat sering mengeluhkan banyaknya pengemudi yang tidak memiliki kemampuan mengemudi memadai, atau bahkan tidak lolos mendapatkan surat izin mengemudi, tetapi tetap nekat membawa kendaraan secara ugal-ugalan di jalur ini. Akibatnya, kecelakaan di Poros Maros-Boni sering terjadi bukan hanya karena kondisi jalan, melainkan karena kelalaian dan keberanian berlebihan para pengendara sendiri. Hingga hari ini, jalan ini masih dikenal sebagai salah satu jalur yang paling menguras fokus dan paling berbahaya di Indonesia Timur, bukan hanya karena medannya, tetapi juga karena budaya berkendaranya yang seringkali nekat dan tanpa kompromi. Nomor 4. Jalur Batu Jomba. Kalau kamu pernah melihat truk sampai terangkat bagian depannya saat menanjak, mobil kehilangan traksi hingga mundur lalu terguling, itulah jalur Batu Jomba. Sebuah jalur pegunungan yang terkenal karena tanjakan curam, tikungan sempit, dan kondisi jalan yang bisa berubah menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan menit. Yang paling mengerikan bukan hanya tanjakannya, tetapi ancaman longsor yang selalu mengintai dari tebing di sisi jalan. Pernah tercatat hingga 5 titik longsor muncul sekaligus di jalur ini, membuat akses perjalanan lumpuh total. Nomor 3. Jalanan di Gunung Kidul. Gunung Kidul selama ini dikenal sebagai surga wisata pantai di selatan Yogyakarta. Tempat ini memiliki banyak destinasi eksotis seperti Jungwok, Heha Ocean View, hingga Obelix Sea View yang selalu dipenuhi wisatawan. Namun di balik keindahan pantainya, perjalanan menuju Gunung Kidul justru menjadi pengalaman yang cukup menyeramkan bagi banyak orang, terutama yang baru pertama kali datang. Semakin jauh memasuki kawasan Gunung Kidul, suasana jalan mulai berubah drastis. Jalanannya naik turun tanpa henti, berkelok tajam di antara perbukitan kapur, dan di beberapa titik terasa sangat sempit untuk 2 mobil berpapasan. Di siang hari, jalur ini masih terlihat biasa saja. Tapi saat malam mulai turun, atmosfernya berubah menjadi jauh lebih mencekam. Banyak ruas jalan menuju pantai berada di tengah kawasan yang sangat sepi. Minim rumah warga, minim penerangan, dan dikelilingi hutan serta ladang kosong membuat perjalanan terasa seperti masuk ke daerah terpencil yang jauh dari kehidupan kota. Bahkan terkadang pengendara bisa berkendara belasan menit tanpa melihat kendaraan lain sama sekali. Hal yang paling membuat wisatawan merasa cemas adalah jarak antar fasilitas yang cukup jauh. SPBU sangat jarang ditemukan di dekat area wisata. Minimarket besar seperti Indomaret atau Alfamart pun tidak banyak terlihat. Karena itulah banyak orang merasa lega hanya karena menemukan toko kecil atau warung di tengah perjalanan malam yang sunyi. Dan jika kendaraan mengalami masalah di tengah jalan, situasinya bisa berubah menjadi mimpi buruk. Sinyal telepon di beberapa area cukup sulit didapat, bengkel jauh, sementara suasana sekitar benar-benar gelap gulita. Apalagi saat musim hujan datang, kabut tipis dan jalan licin membuat perjalanan terasa semakin menegangkan. Nomor 2. Jalan Trans Flores. Kalau Pulau Jawa punya jalur pegunungan yang mematikan, maka Nusa Tenggara Timur memiliki Jalan Trans Flores, salah satu jalur paling ekstrim sekaligus paling indah di Indonesia. Jalan ini membentang sejauh lebih dari 600 km, menghubungkan Labuan Bajo di barat hingga Larantuka di ujung timur Pulau Flores.
Namun di balik panorama bukit hijau, laut biru, dan desa-desa eksotis khas Flores, tersembunyi jalur panjang yang siap menguras fokus dan keberanian siapapun yang melintasinya. Banyak pengendara bahkan menyebut Trans Flores sebagai roller coaster raksasa yang dibangun di atas pegunungan. Karena kontur Pulau Flores didominasi pegunungan vulkanik dan perbukitan curam, hampir seluruh ruas jalan Trans Flores dipenuhi tanjakan, turunan, serta tikungan tajam tanpa henti. Di beberapa titik, jalan berada tepat di sisi jurang dengan pembatas yang sangat minim. Salah satu ruas paling berbahaya berada di jalur Ende sampai Maumere. Di kawasan ini, ancaman longsor menjadi mimpi buruk yang terus menghantui pengendara. Bahkan di beberapa kilometer tertentu, pemerintah pernah memberlakukan sistem buka tutup jalan karena tebing di atas jalur rawan runtuh sewaktu-waktu. Saat musim hujan datang, batu dan tanah bisa jatuh langsung ke badan jalan hanya dalam hitungan detik. Belum selesai sampai di situ, ada pula jalur Kelimutu menuju Bajawa yang terkenal sangat menegangkan. Trek ini dipenuhi kombinasi tanjakan curam, turunan tajam, dan belokan ekstrim yang terus berulang tanpa jeda. Jika dilihat dari atas melalui peta satelit, bentuk jalannya terlihat seperti gelombang gempa yang berliku-liku di tengah pegunungan Flores. Namun bagian yang paling ditakuti banyak pengendara adalah ruas Ruteng menuju Labuan Bajo. Jalur sepanjang lebih dari 100 km ini dikenal sebagai salah satu lintasan paling ekstrim di Indonesia. Hampir sepanjang perjalanan dipenuhi tikungan patah 180 derajat dengan tanjakan dan turunan yang terus berganti. Nomor 1. Jalur Heat Road. Dan di urutan pertama, ada jalur yang bahkan oleh banyak orang disebut bukan lagi jalan biasa, melainkan jalur neraka di atas langit Papua. Inilah Heat Road, singkatan dari Heavy Equipment Access Trail, salah satu jalan paling ekstrim yang pernah dibangun di Indonesia, bahkan dunia. Jalur ini berada di kawasan Pegunungan Jayawijaya, Papua, membelah lereng gunung dengan ketinggian ekstrim menuju area pertambangan Grasberg milik PT Freeport Indonesia. Berbeda dengan jalan raya biasa, Heat Road dibangun khusus sebagai akses kendaraan berat dan alat-alat tambang raksasa menuju kawasan pengolahan biji di pegunungan Papua. Yang membuat jalur ini begitu mengerikan adalah lokasinya yang berada tepat di sisi jurang dan tebing curam pegunungan. Banyak bagian jalannya bahkan belum beraspal dan hanya berupa lintasan tanah berbatu yang terus berkelok mengikuti punggung gunung. Di satu sisi terlihat dinding tebing menjulang tinggi. Semakin jauh kendaraan melintas, semakin tinggi pula posisi jalur dari permukaan tanah. Kabut dingin, hujan pegunungan, dan udara tipis khas dataran tinggi membuat perjalanan terasa seperti berada di dunia lain. Bagi orang yang takut ketinggian, melintasi Heat Road bisa menjadi pengalaman yang benar-benar mengerikan. Karena tingkat kesulitannya yang luar biasa, Heat Road pernah masuk dalam tayangan Megastructures milik National Geographic dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jalur ini dianggap sebagai salah satu proyek konstruksi paling gila yang pernah dibuat di medan ekstrim pegunungan. Tidak hanya itu, jalan yang juga dikenal sebagai Ilyas Road ini bahkan pernah digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar bertema balap ekstrim karena bentuk jalurnya yang sangat dramatis. Dari atas, jalan ini terlihat seperti garis tipis yang melilit tebing gunung di tengah lautan kabut Papua.